أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Satu kata yang selalu menjadikan kaum laki-laki mendapatkan topik atau tema yang menarik untuk diperbincangkan. Namun di sisi lain, bagi kaum wanita ini cukup membisingkan, bahkan tidak jarang mengundang kegeraman. Apa itu? Poligami. Tentu bagi kita kaum laki-laki senang memperbincangkannya, karena ini adalah kesempatan. Meskipun itu bukan dorongan atau tuntutan, tapi ini adalah kesempatan. Di sisi lain sekali lagi, kaum wanita, begitu pahit kayaknya kalau mendengarkan kisah tentang poligami. Meskipun tidak semua, tapi kebanyakan memang begitu. Sebagian ada yang menerima dengan legawa, tapi kebanyakan tidak menerima hal itu. Yang terpenting adalah tidak menafikan bahwasanya itu adalah syariat yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan ruang dan kesempatan bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Nah, pertanyaan kali ini saya diminta oleh teman saya, sahabat saya, juga ya teman ngobrol, menjelaskan tentang bagaimana sih poligami dalam Islam itu. Penting untuk kita pahami bersama-sama bahwa berpoligami itu ada 3 jenis. Berpoligami itu ada 3 jenis. Nah, tidak bermaksud menyinggung siapapun, hanya menjelaskan sedikit lebih luas. Perlu kita pahami bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan hal itu dengan begitu gamblang di dalam Al-Quran. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Al-ayah. Ini adalah ayat yang melegalkan dan juga memberikan ruang dan kesempatan bagi kaum laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Kita kenal dengan poligami. Nah, apa saja 3 jenis poligami itu? Jenis pertama adalah ittiba'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poligami yang pertama ini memang utuh, menyeluruh, mengikuti poligami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dalam jumlah berapa wanita yang kudu dinikahi. Karena kita tahu bersama-sama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah tentunya dengan wahyunya itu diizinkan untuk menikah lebih dari 4. Tapi bagi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperkenankan kecuali batas maksimum adalah 4. Waruba. Nah, bagaimana? Jenis pertama adalah ittiba'un Nabi. Kita tahu istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Beliau itu dinikahi oleh Nabi usia 40 tahun. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun. Bahkan beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah janda 2 kali. Pertama, beliau dinikahi oleh seorang yang bernama Atik bin Aid. Dari Atik bin Aid, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha melahirkan 1 anak perempuan bernama Hindun. Menikah kedua dengan Abu Halah At-Tamimi. Dengan beliau, Ibunda Khadijah melahirkan 3 anak. Yang pertama adalah Hindun, yang kedua Halah, yang ketiga adalah Thahir. Maka pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan menikahi janda yang usianya itu rentang waktunya jauh lebih tua dan juga telah
melahirkan 4 orang anak dari 2 suami sebelumnya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai putra-putri tercinta dari rahim mulia ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sepeninggal beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga diri fatrah, ya tidak ada pernikahan. Lalu kemudian pernikahan kedua beliau adalah dengan ibunda Saudah bin Zam'ah. Ibunda Saudah bin Zam'ah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 55 tahun. Saya ulangi, 55 tahun. Beliau statusnya juga janda. Sebelumnya ibunda Saudah binti Zam'ah ini dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Sakran bin Amr. Tidak ditemukan, mungkin saya yang belum menemukan apakah beliau dikaruniai anak atau belum. Yang jelas janda, usianya 55 tahun. Dalam satu riwayat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih larut dalam kesedihan karena ditinggal wafat oleh ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau didatangi oleh seorang wanita mulia bernama Haulah. Ibunda Haulah ini datang kepada Nabi untuk menawarkan menemani agar supaya beliau menikah lagi, agar ada yang mendampingi dan menemani dalam kehidupannya. Ada tempat untuk mencurahkan hati, ada juga tempat di mana ada sendah gurau dan tawa, kebahagiaan. Maka ibunda Haulah menawarkan, yang pertama adalah ibunda Saudah yang usianya sudah 55 tahun, yang kedua ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu masih belia. Tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih bukan ibunda Aisyah, tapi ibunda Saudah, yang dari segi fisik tinggi besar. Ada yang mengatakan maaf, kulitnya itu gelap, tidak cantik. Barulah kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakrin radhiyallahu anhu di usia 6 tahun, lalu kemudian berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 9 tahun. Inilah satu-satunya istri Nabi yang beliau nikahi dalam keadaan bikr, yang dalam keadaan gadis perawan. Yang keempat, beliau menikahi ibunda Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Beliau juga janda, tapi usianya masih muda, yaitu 19 tahun. Sebelumnya ibunda Hafsah ini dinikahi oleh Khumais bin Hudzaifah. Nah, artinya dari keempat istri Nabi ini ada 2 kesimpulan. Yang pertama, Nabi itu menikah pertama ibunda Khadijah yang notabene janda. Nabi tidak berpoligami sebelum istri pertamanya adalah meninggal dunia. Pertanyaannya, seperti itukah kebanyakan kaum laki-laki yang katanya mengikuti sunnah? Kalau memang benar-benar seperti itu, maka sesuai sunnah. Yang kedua, ada jenisnya ittiba'ul ulama, mengikuti ulama. Bagaimana ulama menyalurkan syahwatnya tujuannya positif untuk memperbanyak generasi baik di masa yang akan datang. Ada seorang kiai yang beliau ini menikah, pingin punya anak banyak, dan anak-anaknya itu digembleng, dididik, dituntun menjadi seorang alim berilmu, lalu kemudian untuk berdakwah Islam. Ditaruh di provinsi sana, ditaruh di provinsi sini, dan seterusnya. Tujuannya adalah nasrul ilm dan dakwatul Islam. Memang punya anak banyak. Dari istri pertama sekian, dari istri kedua sekian, dari istri ketiga sekian, dan seterusnya. Jenis yang ketiga adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka jenis ketiga ini harus fair memang. Dan kalau ada yang seperti ini memang fair. Ada kiai yang ada yang seperti ini, ustadz ada yang seperti ini. Dengan begitu jujurnya ketika ditanya, mau menikah lagi? Iya. Untuk apa? Menyalurkan syahwat saya di jalan dan dengan cara yang halal. Maka beliau tidak menggunakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggunakan sunnah Nabi sebagai bemper untuk melepas syahwatnya, untuk menyalurkan syahwatnya.
tidak berkata-kata ini sunnah Nabi, padahal ini mengikuti syahwatnya, bukan mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti ulama, sekedar menyalurkan syahwatnya di jalan dan dengan cara yang halal. Boleh, boleh. Tapi nasihat saya, kalau memang tujuannya adalah menyalurkan syahwat, masuknya berarti jenis ittiba'ul hawa, bukan ittiba'ul ulama, bukan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan jadikan sunnah Nabi dan Rasulullah sebagai bemper untuk menutupi syahwatnya yang sulit terkendali. Katakan saja, menikah iya. Ikut sunnah Nabi kah? Kayaknya tidak sanggup saya. Ikut ulama? Waduh, bukan tipikal saya. Tipikal saya menikah lagi 1, 2, dan 3 untuk menyalurkan syahwat saya. Sekali lagi di jalan dan dengan cara yang halal. Baru itu jujur yang utuh. Tidak menggunakan sunnah Nabi dan Rasulullah dijadikan bemper menutupi syahwatnya yang sulit terkendali dan terbendung. Nah, kalau memang bisa mengelola dan mengendalikan syahwatnya dengan cara berpuasa sebagai Nabi, sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bagus. Tapi kalau menikah lagi, tolonglah yang jujur. Ittiba'ur Rasul, ittiba'ul ulama, atau ittiba'ul hawa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.